Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. Ini amin. nggak tahu kenapa tiba-tiba ada berita katanya Dennis Wise akan membantu Bima Sakti ini. Dan kemudian juga nama-nama pemain naturalisasi atau bukan naturalisasi ya, itu pemain-pemain diaspora yang sekarang di luar negeri itu katanya juga mau dilibatkan dalam timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17. Bro Ipung, Betul. apakah ini usaha untuk menghapus stigma lokal pride, bro? Sorry, lokal pride. Ya sebetulnya gini, eh ini kan tergantung dari niatnya ya. Kan Mhm, kalau kita lihat bahwa ini adalah event kelas dunia, Piala mhm, Dunia. Tentu Bima Sakti juga harus berhitung nih. Berhitung bahwa dia juga harus mempersiapkan timnya dengan baik. Kalau kemarin di kualifikasi Piala Asia yang akhirnya Indonesia gagal, itu kan boleh dibilang tingkatnya baru Piala Asia gitu loh. mhm, Baru mhm, kualifikasi Piala Asia menuju Piala Asia walaupun mhm, gagal waktu. Nah, mhm, tentu berbeda kualitasnya ketika Indonesia kemudian ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. mhm, Tentu apa namanya presurnya buat Bima Sakti akan lebih tinggi. Mengingat catatan dia di kualifikasi Piala Asia juga kan tidak menggembirakan. Nah, dia juga tiba-tiba bukan Indonesia tuh ditunjuk menjadi mhm. apa tuan Tuan rumah. rumah, ya. Konsekuensinya harus dipersiapkan tim yang benar-benar tidak memalukan dalam hal ini ya. Mhm, Karena mhm, ya itu tadi berhitung bahwa ini adalah kesempatan yang tidak datang berkali-kali gitu loh. Di saat Indonesia juga kemudian mulai berbenah, kemudian Indonesia juga punya semacam ini ya track record yang mulai diperhitungkan oleh FIFA. Nah, itu juga yang harus momentum itu harus dimanfaatkan benar dengan benar oleh Bima Sakti gitu, Bro. mhm. Tapi ini kabar gembira nggak sih dengan menggandeng Dennis Wise ini? Oh, pasti. Karena biar bagaimanapun Dennis Wise itu mantan juga pemain kesebelasan nasionalnya Inggris. Mhm, Kemudian di Chelsea dia juga begitu kuat ininya ya, pengaruhnya. mhm, Kemudian saat ini dia juga kan punya semacam obligasi ya, obligator untuk menjadi katakanlah coach di Garuda Select di Inggris. Nah, mhm, tentu biar bagaimanapun pengalaman dari Dennis Wise bahkan dia punya pengalaman menangani tim anak-anak muda Indonesia, tentu ini sangat bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya buat Dennis Wise-nya, tapi bermanfaat juga buat pemain-pemain timnas kita. mhm, Apalagi untuk Bima Sakti. Biar bagaimanapun pengalaman dari Dennis Wise, karena dari sisi umur mungkin mereka sama ya usianya mhm, gitu ya. mhm, Nah, tapi ini yang harus dimanfaatkan oleh Bima Sakti, bagaimana mereka bisa kemudian sharing informasi, sharing knowledge untuk bisa meramu kekuatan-kekuatan timnas kita gitu loh. Apalagi anak di Piala Dunia kali ini, Piala Dunia yang masih tajuknya adalah level under 17. mhm. Tentu kualitas dari para pemain juga mungkin saja tidak terlalu jauh sebetulnya. Karena faktor pengalaman dari pemain-pemain dari luar yang akan bermain di Piala Dunia belum juga banyak Ya, gitu loh, Bro. ya, Jadi ada kemungkinan Indonesia juga harus memanfaatkan ini untuk bisa berbicara gitu loh, Bro. betul, betul. Ya kita lihat pengalaman Qatar ya ketika menyelenggarakan Piala Dunia kemarin kan akhirnya Betul. padahal walaupun nah padahal walaupun eh, walaupun Qatar itu sudah dimasukkan ke dalam pot satu sebagai tuan rumah tetap aja kan dia nggak bisa lolos grup. Betul, betul. Ya memang salah satu kan keuntungan sebagai tuan rumah adalah ditempatkan sebagai pot satu. Tapi itu bukan jaminan bahwa kita akan bisa melenggang. Mhm, Apalagi Piala Dunia ini juga tentu dihadiri oleh negara-negara yang punya tradisi sepak bola mungkin lebih bagus dari Indonesia. mhm, Apalagi Indonesia juga menanggung beban sebagai satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang masuk dalam kompetisi di Piala Dunia nanti. ya, Jadi jangan sampai suara-suara minor dari misalkan timnas Thailand, timnas Malaysia, timnas Vietnam yang yang merasakan tidak puas gitu loh bahwa kok Indonesia kok yang akhirnya bisa ya terlepas dari persoalan itu ya
apakah ini semacam privilege yang diberikan oleh FIFA? Manfaatkan saja momentum kita menjadi Piala Dunia gitu loh. Ya. Nah, untuk katakanlah bisa membungkam nada-nada minor dari negara-negara tetangga, ya tentu kita harus mempersiapkan tim yang benar-benar. Nah, kalau memang bisa dimanfaatkan pemain-pemain dari diaspora, kemudian saya juga dengar konon kabarnya akan diambil dari seleksi di 9 kota, katakanlah ya. Mhm, mhm, 9 kota juga dilakukan. Kemudian dari sisa, bukan sisa ya, dari pemain-pemain yang kemarin bermain di Piala AFF juga kemudian dilakukan seleksi ulang. mhm, Bisa juga diambil dari Garuda Select, bisa mhm, juga diambil dari Elite Pro. Ini kan ada sebetulnya resource yang cukup banyak. Cuma masalahnya memang kejelian dari para talent scouting untuk bisa mengambil pemain-pemain yang betul-betul siap untuk Piala Dunia. mhm, mhm. Nah, ini kalau dibantu sama Dennis White ada kemungkinan tim yang dipilih nanti adalah tim yang bagus ya, Bro. Saya sih berharap seperti itu ya. Karena Mhm, biar bagaimanapun pengalaman Dennis Wise juga pernah menangani Chelsea di under di kelompok usia. mhm, Jadi pengalaman-pengalaman tersebut kalau bisa dikombin dengan pengalaman dari Bima Sakti, mungkin Bima Sakti juga akan dibantu oleh katakanlah rekannya yang lain. Nah, ini kan kalau lebih banyak semacam masukan, mhm, lebih banyak informasi-informasi yang bisa didapat, itu kan mhm. lebih baik gitu loh. Apalagi Dennis Wise juga punya pengalaman menangani anak-anak muda Indonesia Ya, gitu. ya. Ya, artinya ini saya senang sebenarnya kalau misalnya memang pemain diaspora dan Ya, juga pelatih selevel Dennis White dilibatkan dalam timnas U17 ini ya. ya, Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi saya, apakah ini ya. cuman untuk menghilangkan stigma, bro? Saya pikir tidak ya, tujuannya sih tidak sebetulnya. Hmm, Tapi hmm. pada akhirnya hikmahnya adalah bisa menghilangkan stigma itu, gitu Oh, loh. jadi bonusnya ya? Tujuan, ah, ah, tujuan sebetulnya sih ya itu mempersiapkan tim yang benar-benar tangguh untuk Piala Dunia. Karena jarang-jarang ikan Indonesia yang mungkin di level Asia saja tidak lolos di Under 17, kemudian tiba-tiba bisa menjadi kontestan di Piala Dunia, dan ini yang harus dimanfaatkan. Makanya Bima Sakti ya tidak bisa lagi katakanlah hanya menerima masukan-masukan dari mungkin dari link-link yang dia miliki gitu ya. Tapi dia juga harus punya semacam masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang mungkin punya kompetensi yang mungkin mirip gitu loh. Ya. Bahkan kompetensi yang katakanlah mereka miliki, orang-orang ini miliki adalah kompetensi yang sebetulnya mereka juga punya pengalaman menghadapi anak-anak muda gitu loh, terutama Ya. anak-anak muda Indonesia. Kalau kita lihat pengalaman Indonesia di kompetisi kompetisi Tulong ya tempo hari, Ya, itu kan Indonesia nggak jelek-jelek amat ya. betul. Nah, Ya, ini memang kan apakah menunjukkan bahwa kualitas Indonesia sendiri sebenarnya pemain di level U17 ini memang bagus? kan saya katakan ya bahwa di level usia under 17 mungkin secara kualitas hampir-hampir mirip gitu loh. Hmm, Dan apalagi Indonesia juga belakangan klub-klub juga sudah mulai berbenah, punya akademi-akademi sepak bola masing-masing mhm, di tiap klub. mhm, Kemudian ada Liga Elite Pro League yang isinya adalah anak-anak level usia 17 tahun ke bawah. Kemudian ada juga program Garuda Select. Nah, ini juga kan semacam batu loncatan ya, bagaimana persepak bolaan Indonesia mulai berbenah. Nah, hikmahnya adalah talenta muda Indonesia mulai kelihatan, mulai muncul, gitu loh. Nah, tidak heran kalau di Tulung kemarin pada saat persiapan di situ kan Zenan Radoncic ya yang menjadi head coachnya. mhm. Indonesia juga tidak buruk gitu loh Ya. prestasinya. Ya karena pemain yang dihadapi adalah pemain yang punya level usia yang sama. Hmm, Yang membedakan adalah pada mentalitas mentalitas aja sih sebetulnya. hmm, Mungkin secara pengalaman mereka lebih 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 kompetitif dalam hal ini ya. mhm. Tapi yang paling bisa membedakan adalah masalah faktor mentalitas tadi. Ya. Gitu loh.
Kalau tidak salah, Pak Erick Thohir pernah membawa pemain-pemain legenda dihadapkan kepada para pemain U17 ya beberapa waktu yang lalu. Betul, Kan betul. tujuannya untuk membangun apa ya, mentalitas dan juga motivasi lah supaya mereka Betul. mau terus bermain di sepak bola. Ya, ya memang itu salah satu cara yang dipakai oleh kepengurusan PSSI sekarang itu menghadirkan para legenda yang tujuannya benar, Hmm. memotivasi pemain-pemain sepak bola muda kita Mhm. untuk berani memutuskan karir sebagai pesepak bola profesional. Ya. Karena pemain-pemain legenda yang datang dulunya pun juga mereka bukan siapa-siapa gitu loh. Mhm. Bahkan Mhm. mereka terlahir dari keluarga-keluarga yang mungkin secara ekonomi belum mapan gitu loh. Tapi dengan mereka bermain sepak bola serius, menjadi pesepak bola yang serius, ya akhirnya semuanya bisa bisa ini ya, bisa Ya. berubah gitu Ya. loh. Ya. Nah, mindset ini yang coba dilakukan atau dicoba dirubah oleh Ya. pengurus PSSI yang sekarang supaya pemain muda ini lebih punya mentalitas untuk bertarung gitu loh. Ya. Bertarung memperebutkan karir yang memang mereka impikan sebetulnya. Mhm. Mhm. Oke, nah dari pemain yang kemarin nih, pemain Mm-mm. U17 yang kemarin bermain di kualifikasi Piala Asia dan juga di AFF, kira-kira pemain yang mana saja yang diharapkan masih bisa bergabung nih dengan U17 untuk Piala Dunia? Mungkin ya tidak banyak ya yang saya ini ya. Karena kan memang kompetisi U17 di kita juga tidak terlalu Ya, terdengar. ya. Mungkin nama-nama yang menonjol seperti Iqbal Gwijangge, Mhm. kemudian Arkan Kaka, Arkan Fikri itu mungkin masih bisa Mhm. bergabung ya. Mhm. Selain memang yang dibutuhkan adalah kejelasan masalah seleksi tadi, Mhm. bahwa seleksi tetap harus dilakukan secara benar gitu loh. Tidak ada lagi ya katakanlah yang dulu sering terdengar pemain titipan lah segala macam gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. kemudian kalau memang ini harus dilakukan di berbagai kota, lakukan saja. Mhm. Kemudian kalau memang ada juga program-program pembinaan anak-anak muda seperti Garuda Select, kemudian itu juga bisa dijadikan sumber gitu loh, resource gitu loh, bro. Jadi segala apapun yang bisa memungkinkan kita mendapatkan talenta-talenta yang bagus, Mhm. yaitu saya pikir silahkan saja dilakukan gitu loh. Ada harapan nggak siapa misalkan yang perlu dilibatkan sebagai bagian dari kepelatihan timnas U17 ini? Sebetulnya dengan kehadiran Dennis Wise, saya pikir ini sebuah terobosan yang sangat bagus ya. Mhm. Karena yaitu tadi Dennis Wise pemain yang juga punya pengalaman bagus, dia juga mantan pemain nasional Inggris, mantan kapten dari Chelsea dan Mhm. punya pengalaman menghadapi pemain-pemain muda Indonesia. Saya Mhm. pikir itu juga sangat bagus apabila Dennis Wise kemudian dilibatkan. Mhm. Sebetulnya kan Dennis Wise di Garuda Select juga punya asisten yang namanya Des Walker. Mhm. Apakah Des Walker juga akan dibawa? Saya juga nggak tahu gitu loh. Itu Mhm. tergantung dari kebutuhan Mhm. dari head coach ya dalam hal ini Bima Sakti gitu bro. Ya, ya. Oke, eh, itu kita obrolan tentang pemain-pemain asing dan pelatih asing yang ya nggak disebut asing juga ya, sebenarnya sudah biasa ya bermain untuk Indonesia. Terlibat untuk timnas Indonesia dan juga pemain-pemain Indonesia. Menurut sahabat sendiri ada lagi nggak yang perlu dilibatkan lah di dalam kepelatihan ataupun juga pemain timnas U17 nanti? Kalau ada silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.